Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia sempurna karena perilaku dan akhlaknya yang begitu mulia. Meski sudah meninggal ribuan tahun lalu, namun ajarannya tidak pernah berlalu begitu saja. Islam kini justru menembus seluruh penjuru dunia, meski tanpa junjungan semesta alam tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam, nama Nabi Muhammad SAW sudah tertulis di pintu surga. Kelahiran Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal itu begitu ditunggu-tunggu dari masa ke masa oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Oleh karena itu, tidaklah heran jika saat kelahirannya terjadi peristiwa-peristiwa aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini merupakan sambutan atas lahirnya manusia mulia yang begitu ditunggu-tunggu itu. Lantas, apa saja peristiwa aneh saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Padamnya api Majusi. Kaum Majusi adalah kaum yang percaya bahwa api sebagai sesembahannya. Api yang mereka puja ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Akan tetapi, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, api yang dijadikan sesembahan oleh kaum Majusi seketika menjadi padam. Para penganut Majusi berusaha untuk mencoba menyalakan apinya, akan tetapi tetap tidak bisa menyala. Dalam A'lamun Nubuwah, bahwa Abu Ayyub Ya'la bin Imran An-Nahli meriwayatkan dari Ma'zum bin Hani Al-Makhzumi dari ayahnya, ia berkata, pada malam dilahirkannya Nabi SAW, bergetarlah istana Kisra hingga sebanyak 14 balkonnya runtuh. Api bersih pun padam, padahal selama 1000 tahun belum pernah padam dan air danau sawah mengering. Hal itu membuat Kisra ketakutan, lalu ia memakai mahkotanya dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian ia mengumpulkan menteri-menteri dan para pembantunya, lalu menceritakan mimpinya tersebut. Kemudian berkatalah Al-Mubizan, adapun saya sendiri, semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan raja. Saya melihat dalam mimpi saya, ada unta-unta berat yang menuntun kuda-kuda mahal, mengarungi sungai Diljan, lalu mereka menyebar di negeri-negeri kita. Kisra bertanya, apa arti semua itu, hai Mubizan? Ia menjawab, sebuah peristiwa besar yang datang dari penjuru Arab. Maka Kisra menulis surat perintah kepada An-Nu'man bin Al-Munzir, kirimkan kepadaku seseorang yang mengetahui agar aku bisa bertanya kepadanya apa yang aku inginkan. Maka menghadaplah Abdul Masih bin Amr bin Nufilah Al-Ghassani. Sesampainya ia di hadapan Kisra, ia lalu diberitahu tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian ia berkata, wahai raja, sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada pada paman saya. Ia tinggal di bagian timur negeri Syam, namanya Sutoi. Kisra berkata, datangi dia dan tanyalah dengan apa yang telah aku kabarkan kepadamu, lalu bawalah jawaban itu kepadaku. Singkat cerita, Abdul Masih pun bertanya tentang keanehan yang dilihat oleh Kisra dan Al-Mubizan. Selanjutnya ia berkata, hai Abdul Masih, jika telah banyak tilawah atau tilawah Al-Quran diutus seseorang dari Timaha atau tempat kelahiran Nabi, ada banjir di lembah Samawah, mengeringnya danau sawah, dan padamnya api Persi, maka Syam bukan lagi negeri Syam bagi Sutoi. Lalu ia pun meninggal. Pasukan gajah dan serangan burung ababil. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan pasukan Abraha dari Yaman ke Ka'bah.
Penyerangan ini terjadi karena Raja Abraham merasa kesal karena Ka'bah dikunjungi oleh banyak orang. Akhirnya tentara Abraha memasuki wilayah Mekah dengan leluasa karena keadaan kota itu sepi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Bangsa jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jin dan setan dengan leluasa mencuri berita dari langit untuk dibagikan kepada tukang sihir. Namun mulai saat malam kelahiran Nabi itu, mereka tidak lagi bisa mencuri rahasia langit tersebut. Para setan dihadapkan dengan panah api setiap kali akan mencuri berita dari langit. Setan-setan ini kemudian berkumpul dan menginformasikan keganjilan tersebut kepada iblis. Ia berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Iblis berkata, "Menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai timur, dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Setelah menyebar ke penjuru dunia, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak seorang bayi yang sedang dikelilingi oleh para malaikat dan memancarkan sinar dari dalam dirinya yang mencuat ke atas langit. Para malaikat pun sibuk memberi salam kepada junjungan alam tersebut. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, "Telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi anak Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya." Berhala bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, berhala yang selama ini disembah mendadak bersujud. Hal ini diriwayatkan oleh Abdul Muthalib. Ia berkata, "Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, 'Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini.'" Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah peristiwa aneh yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi sebagai bukti turunnya manusia pilihan Allah sebagai Rasul terakhir yang akan membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا